لاح بك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Masih bertemu lagi dalam mata pembelajaran pendidikan agama Islam, dan di bulan Ramadan ini, materi minggu ini untuk kelas 10 kita akan membahas meneladani dakwah Rasul di Mekah. Apa-apa saja yang akan dibahas? Yuk lihat video selengkapnya. Sejarah dakwah Rasulullah SAW di Mekah, yaitu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Sejak itu beliau diangkat menjadi nabi. Kemudian ketika beliau menerima surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7, maka ia pun diangkat menjadi rasul. Setelah itu wahyu terputus. Nabi Muhammad merasa gelisah dan bertanya apa yang harus disampaikan, bagaimana cara menyampaikan, dan kepada siapa disampaikan. Dalam kegelisahan ini turunlah surah Al-Duha. Pada awal Nabi berdakwah secara rahasia dan hanya mengajak orang-orang terdekat saja. Orang yang pertama menerima dakwah Nabi adalah Khadijah, istri Nabi sendiri. Kemudian Ali bin Abi Thalib sepupunya dan Zaid bin Haritsah bekas budaknya. Sementara itu, laki-laki dewasa yang pertama memeluk Islam adalah Abu Bakar bin Khuffah. Beliau melalui ajakan Abu Bakar, beberapa orang menerima ajakannya yaitu Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abdul Waqqas, Jubair bin Awam. Setelah itu Abu Ubaidah bin Jarrah dan beberapa penduduk Mekah turut pula menyatakan keislamannya dan menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kegiatan dakwah secara rahasia ini berlangsung selama 3 tahun. Kemudian, substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah yang Nabi Muhammad lakukan yaitu yang pertama, mengajarkan akidah. Nabi Muhammad datang membawa ajaran tauhid. Ia sampaikan kepada kaum Quraisy bahwa Allah Maha Pencipta segala sesuatu di alam ini merupakan ciptaan Allah. Langit, bumi, matahari, bintang, laut, gunung, manusia, hewan, tumbuhan, batu-batuan air, api, dan lain-lain sebagainya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Substansi yang kedua yang dilakukan Nabi yaitu Nabi Muhammad mengajarkan akhlak mulia. Selain mengajarkan akidah, Nabi juga mengajarkan akhlak kepada para sahabatnya. Dalam hal ini, Nabi Muhammad tampil sebagai teladan yang baik atau ideal. Keteladanan Nabi Muhammad sendiri juga diwujudkan dengan menganjurkan agar menjaga kebersihan pakaian, tempat tinggal, dan lingkungan. Kemudian, bagaimana strategi dakwah Rasul yang dilakukan ketika di Makkah? Strategi yang pertama Rasul lakukan yaitu dakwah secara rahasia atau diam-diam, atau disebut juga dengan al-dakwah bin al-ashir. Kemudian yang kedua, dakwah secara terang-terangan, atau disebut juga dengan al-dakwah di al-zahir. Kemudian yang ketiga, Hamzah dan Umar bin Khattab masuk Islam. Demikian pembahasan mengenai meneladani dakwah Rasul di Mekah. Semoga bermanfaat untuk anak-anak ibu semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.